wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya ibu absen dulu ya, anak-anak satu persatu. Yang pertama, Lili hadir, Tono hadir, Lola hadir, Mia hadir, dan Andini hadir. Jadi jumlah siswa hari ini hadir seluruhnya ya. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar meningkatkan rasa nasionalisme, ada baiknya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dalam hitungan ketiga, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, jadi sebelum pembelajaran hari ini, materi kita hari ini yaitu materi mengenai sumber energi. Nah, kemarin anak-anak mungkin sudah belajar kan materi tentang energi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang materi sumber energi. Apa sih itu sumber energi? Ada yang tahu? Nah, pengertian sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Energi itu memegang peran penting bagi dalam kehidupan manusia. Nah, semua aktivitas yang ada di dalam manusia itu memerlukan semua energi. Nah, itu merupakan pengertian dari sumber energi. Nah, selanjutnya ibu mau tanya, ada yang tahu apa saja contoh sumber energi panas? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini contoh sumber energi panas, yang pertama ada kompor, yang kedua ada korek api, yang ketiga ada kayu bakar. Nah, ketiga contoh tersebut merupakan contoh sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, energi sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, tentunya semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Ya kan anak-anak? Nah, selanjutnya ibu mau tanya, sumber energi yang terpenting bagi dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu apa saja pengertiannya sumber energi ada yang tahu apa itu sumber energi yang sangat terpenting dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di muka bumi ini? Ada yang tahu anak-anak? Nah, jadi sumber energi yang terpenting bagi manusia adalah sumber energi matahari. Nah, di sini matahari memiliki peran penting dan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan merupakan sumber energi yang terbesar di muka bumi ini. Nah, panas matahari itu juga berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan juga makhluk hidup lainnya di muka bumi. Nah, itu merupakan pengertian sumber energi yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak sudah tahu kan apa itu sumber energi yang terpenting dalam kehidupan? Yaitu sumber energi matahari. Dan juga sumber energi matahari itu merupakan sumber energi yang terbesar di muka bumi ini dan terbesar di bumi kita ini. Nah, anak-anak kan sudah tahu kan matahari itu pada pagi hari kan sudah terbit
di pagi hari. Nah, di sana matahari sangat berperan penting dalam kehidupan manusia atau makhluk hidup. Nah, selanjutnya ibu mau anak-anak mengamati sebuah gambar. Nah, di sini ibu menampilkan sebuah gambar. Anak-anak dapat lihat kan gambarnya? Nah, gambarnya, nah di sini dapat kita lihat ada matahari, ada pepohonan, ada manusia, ada pakaian. Nah, ada yang bisa merangkum dari gambar tersebut? Ayo, ada yang bisa merangkum dari gambar tersebut? Apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Nah, agar lebih jelas, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang dimana pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan dari gambar tersebut? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Dan kemukan alasanmu. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Dan yang keempat, buatlah tulisan menggunakan jawaban-jawabanmu. Nah, di sini ibu akan memberikan sedikit waktu, yaitu sekitar 5 menit anak mengerjakan jawaban dari pertanyaan yang ibu beri tadi. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas jawaban dari yang pertanyaan ibu berikan tadi. Nah, jawaban yang nomor 1, yang dimana pertanyaannya, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Anak-anak sudah mengamati kan gambarnya? Nah, jawabannya untuk menjemur pakaian. Nah, karena sinar matahari dimanfaatkan untuk membuat pakaian yang basah yang dijemur menjadi kering. Semakin panas sinar matahari, maka pakaian akan semakin cepat mengering. Nah, itu jawaban yang nomor 1. Nah, yang jawaban nomor 2, yang dimana pertanyaannya, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukanlah alasanmu. Nah, jawaban yang nomor 2, menghasilkan oksigen. Anak-anak dapat lihat kan yang pada gambar tadi yang ibu berikan? Karena di sana menghasilkan oksigen, manusia dapat bisa bernafas. Karena sinar matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi tumbuhan atau juga makhluk hidup seperti kita ini manusia juga memerlukan sinar matahari. Nah, fotosintesis ini tumbuhan akan menghasilkan salah satunya oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Nah, itu jawaban nomor 2. Nah, yang jawaban nomor 3, yang dimana pertanyaannya, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini ibu akan menjawabkan pertanyaannya. Nah, bermanfaat untuk kesehatan. Karena sinar matahari dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dan juga karena sinar matahari ini mengandung vitamin D yang diperolehkan dari kulit manusia saat terkena sinar matahari. Nah, karena di sini matahari sangat banyak sekali manfaat untuk makhluk hidup seperti kita ini manusia, karena sinar matahari ini dapat membuat tubuh kita atau kulit kita menjadi lebih sehat. Dan di sana karena sinar matahari itu mengandung vitamin D. Nah, yang nomor 4, pertanyaannya yang dimana, buatlah tulis di dalam tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu. Nah, jadi tadi anak-anak sudah mengamati semua gambar dan juga pertanyaannya, dan juga ibu sudah menjelaskan semuanya. Nah,
Nah, jadi dapat kita buat dalam bentuk tulisan. Nah, jawabannya yaitu membantu mengurangi polusi. Ada yang tahu? Betul sekali, membantu mengurangi polusi udara. Nah, dengan adanya sinar matahari, tumbuhan dapat berfotosintesis. Seperti pada gambar yang Ibu berikan tadi, gambar sebuah perpohonan. Nah, di sana tumbuhan memerlukan fotosintesis dan secara tidak langsung mengurangi pencemaran udara, dan juga sebab tumbuhan memerlukan matahari dan karbon dioksida. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang mengamati sebuah gambar yang Ibu berikan tadi. Nah, di sini sudah paham kan anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah paham kan apa saja dari gambar tersebut. Kita sudah bisa mengamati apa saja yang terdapat pada gambar tersebut dan memahami pada gambar tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas praktikum. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum. Nah, kita akan melakukan praktikum yang dimana Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, di sini ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan. Nah, tadi sudah anak-anak melakukan percobaannya kan? Nah, di sini yang dimana yang pertama tadi anak-anak sudah melakukan basahi 2 helai sapu tangan, 2 helai lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan dan selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat teduh. Nah, di sana kita bisa mengamati prosesnya. Dan yang pertanyaan nomor 3, amatilah dan tulislah perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Yang pertama, amati 15 menit. Tadi anak-anak sudah mengamati kan selama 15 menit. Nah, yang kedua, kita amati. Nah, di sini Ibu akan membahaskan dari praktikum yang anak-anak lakukan tadi, yang dimana berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskanlah paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat mengering. Yang kedua, tisu di bawah panas matahari lebih cepat mengering juga. Yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lama mengering karena ada yang tahu? Karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda tersebut lebih lama mengering. Yang keempat, air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Panas matahari ini mengeringkan benda-benda basah. Nah, di sini mungkin anak-anak sudah paham kan? Yang Ibu jelas dari hasil praktikumnya. Nah, tadi ada sebuah tabel yang Ibu berikan. Nah, tabel yang dimana ini yang ada matahari, ada waktunya selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Yang pertama, melakukan percobaan di sinar matahari. Nah, anak-anak melakukan percobaan tisu, kertas, dan juga sapu tangan. Nah,
Nah, tadi melakukan percobaan yang dimana tisu dijemurkan sekitar 15 menit masih basah. Dan tisu dijemur sekitar 30 menit masih mengering. Dan yang dijemur di sinar matahari tisu sekitar 60 menit tisunya sudah kering. Dan kertas 15 menit masih basah dan sekitar 60 menit sudah mengering. Kalau kertas 30 menit sudah mengering juga. Dan selanjutnya ada sapu tangan. Sapu tangan sekitar 15 menit masih basah dan 30 menit mulai mengering, 60 menit kering. Nah, itu praktikum dicoba di sinar matahari. Selanjutnya dilakukan di tempat teduh, di bawah pohon tempat teduh. Nah, tisu kalau dijemur di bawah tempat teduh masih basah sekitar 15 menit, 30 menit juga masih basah, dan 60 menit sudah mulai mengering. Selanjutnya ada kertas. Kertas dilakukan percobaan sekitar 15 menit masih basah, 30 menit juga masih basah, 60 menit mulai mengering. Selanjutnya sapu tangan. Sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, dan 60 menit masih basah. Karena sapu tangan itu dasarnya kain. Kalau tidak dijemurkan di sinar matahari tentunya tidak akan mengering, kecuali kertas. Kalau kertas sekitar 60 menit masih bisa mengering. Nah, jadi anak-anak sudah paham kan tentang sumber energi yang Ibu jelaskan semua tadi, dan juga contoh-contoh sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak kan sudah juga paham dari praktikum yang Ibu jelaskan tadi, tabel-tabel praktikum yang Ibu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya Ibu mau sebelum pembelajaran ini berakhir, untuk tugas minggu depan bersama orang tua di rumah, anak-anak melakukan percobaan bersama ibu atau ayah di rumah ya, atau juga bisa kakak di rumah. Nah, percobaannya itu berupa bentuk laporan kegiatan percobaan. Nah, di sini anak-anak lakukan percobaan bersama orang tua, bebas di rumah, mau sama kakak, sama ayah, boleh semuanya. Kerjakan tugas laporan yang Ibu berikan tadi. Anak-anak bebas amati yang ada di rumah. Yang terpenting amati yang seperti Ibu tadi. Anak-anak dibuat dalam bentuk laporan kegiatan berupa tabel. Nah, jadi Ibu mau tanya, anak-anak sudah paham kan materi kita hari ini? Alhamdulillah sudah. Nah, jadi sebelum penutup, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi, untuk pertemuan berikutnya, laporan hasil pengamatan percobaan di rumah jangan lupa diamati. Lakukan bersama orang tua. Boleh sama kakak juga boleh. Bebas, sama ayah juga boleh ya. Jangan lupa ya anak-anak kerjakan tugasnya. Minggu depan pertemuan berikutnya Ibu akan menilai laporan yang anak-anak buat. Nah, jangan lupa juga diskusikan bersama orang tua kalian tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.